adalah perayaan Imlek di kelenteng Sia Chin Kong, Rengas Dengklok pada awal tahun 1950-an. Atraksi berjalan di atas api ini merupakan pertunjukan paling populer dalam perayaan Imlek. Atraksi semacam ini juga digelar dalam perayaan Imlek di kelenteng Hantandong di Jakarta. Di tahun 1950-an, orang Tionghoa mendapat kebebasan merayakan hari-hari besar kebudayaan mereka tanpa sedikit pun mengalami pembatasan. Anehnya, masalah kewarganegaraan orang Tionghoa justru menjadi isu nasional. Pada tahun 1954, Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo melakukan kunjungan kenegaraan ke Beijing. Kunjungan ini dibayang-bayangi keresahan warga Tionghoa di Indonesia yang diharuskan memilih menjadi warga negara Indonesia atau Tiongkok. Kunjungan ini akhirnya melahirkan kesepakatan penghapusan sistem kewarganegaraan ganda yang diteken oleh Menlu Mr. Sunaryo dan Perdana Menteri Zhou Enlai. Ketua Baperki, Xiao Giokchan, memprotes keras hasil kesepakatan itu. Xiao Giokchan ketika itu sebagai Ketua Baperki ya, sebetulnya sangat menentang ya. Dan karena terlambat, baru setelah ditekan perjanjian itu, baru punya kesempatan berjumpa dengan Perdana Menteri Zhou Enlai. Sampai jam 3 pagi ya, berbicara ternyata Xiao Giokchan memberi penjelasan ini sangat merugikan orang Tionghoa yang ada di Indonesia. Karena sebaiknya kan seluruh orang Indonesia, Tionghoa yang sebanyak mungkin menjadi warga negara gitu loh. Nah, Zhou Enlai demikian marah karena dia mendapat keterangan dari orang-orang kedutaannya dia sendiri. Kebudayaan Tionghoa berkembang amat subur di sepanjang tahun 1950-an. Perayaan Hari Raya Cap Gome di Jakarta ini dilakukan secara besar-besaran. Orang Tionghoa umumnya memandang daratan Tiongkok adalah tanah air mereka. Pandangan ini didukung fakta demografis di akhir tahun 50-an. Dari 2,5 juta orang Tionghoa di Indonesia, sekitar 50% memilih tanpa status kewarganegaraan. Sisanya memilih menjadi warga negara RRC atau Taiwan. Baperki yang berdiri tahun 1954 dan mengusung doktrin integrasionis mengklaim 600.000 orang Tionghoa anggotanya adalah warga negara Indonesia. Karena dianggap gagal mengintegrasikan orang Tionghoa menjadi warga negara Indonesia, doktrin integrasionis Baperki ditolak kelompok pendukung asimilasi total. Lao Chuan To, atau dikenal luas dengan nama Haji Yunus Yahya, adalah salah satu tokoh utama gerakan asimilasi yang menolak Baperki. Kelompok ini selanjutnya memotori gerakan pembauran melalui Lembaga Pembina Persatuan Bangsa atau LPKB. Waktu kami beraudiensi pada Bung Karno, gerakan asimilasi ini, Bung Karno mengatakan Bhinneka itu is the sign, Tunggal Ika is the soul, berarti Bhinneka itu perbedaan yang terlanjur sudah ada, tapi tujuan kita ialah Tunggal Ika itu untuk tetap untuk menjadi bersatu. Jadi manusia Indonesia yang baru, bukan manusia yang terpecah-pecah. Di tengah membaiknya hubungan Indonesia RRC, pada bulan Desember 1959, Presiden Soekarno tanpa diduga menekan peraturan pemerintah nomor 10 atau PP 10. Peraturan ini berisi larangan kepada orang Tionghoa memiliki usaha di tingkat pedesaan. Militer Indonesia yang tumbuh menjadi kekuatan politik baru bersama PKI mendukung penuh munculnya PP 10. Ketika PP 10 dilaksanakan, militer Indonesia menggerakkan tenaganya untuk memindahkan puluhan ribu orang Tionghoa dari desa-desa. Hanya setahun setelah PP 10 diberlakukan, sekitar 150.000 orang Tionghoa telah kembali ke daratan Tiongkok. Di tengah suasana politik Indonesia yang memanas, putra-putra Indonesia keturunan Tionghoa mengukir prestasi gemilang. Tan Yu Hock, Ferry Sonneville, Edi Yusuf, dan kawan-kawan berhasil merebut Piala Thomas pada tahun 1958. Setibanya di Jakarta, Piala Thomas diarak keliling kota dan mendapat sambutan meriah dari warga Jakarta. Pada tahun 1964, Indonesia berhasil mempertahankan Piala Thomas setelah dalam final mengalahkan Denmark di Tokyo. Presiden Soekarno sangat bangga dengan prestasi olahraga yang luar biasa ini. Uniknya, prestasi para pahlawan olahraga ini diangkat sebagai simbol kemenangan Indonesia melawan neokolonialisme dan imperialisme. Sementara itu, hubungan politik Indonesia dengan RRC semakin mesra. Kunjungan Presiden RRC, Liu Shaoqi ke Jakarta
meneguhkan kerjasama politik yang termanifestasi dalam pembentukan poros Jakarta-Beijing. Mayoritas orang Tionghoa yang tidak peduli dengan politik tidak pernah menyadari bahwa pembentukan poros politik itu akan menghancurkan kehidupan mereka di Indonesia.